Yang saya takutkan adalah sikap berpuas diri. Ketika hal-hal menjadi lebih baik, orang cenderung ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak untuk pekerjaan yang jauh lebih sedikit. Kutipan itu bukan dari motivator, bukan dari pebisnis sukses TikTok, tapi dari seseorang yang pernah membangun sebuah negara dari nol. Seseorang yang mengangkat kota kecil yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah jadi pusat bisnis dunia. Dan yang menarik, ia dicintai sekaligus ditakuti rakyatnya. Itulah Lee Kuan Yew. Singapura, negara kecil tapi bisa bikin kita iri. Bersih, disiplin, rapi, dan ekonominya bikin banyak negara gigit jari. Tapi semua itu bukan datang dari langit. Sebuah negara sebesar kota yang kerap disebut keajaiban di tengah keterbatasan sumber daya alamnya. Namun, pernahkah terlintas di benak kita, siapa arsitek di balik semua ini? Dan, apakah arsitek itu selalu disukai oleh semua orang? Sosok yang akan kita bedah kali ini adalah Lee Kuan Yew. Ia adalah figur yang tak terbantahkan pengaruhnya, namun warisannya menyimpan paradoks yang menarik untuk kita kupas. Ia dikenal dengan pendekatan tangan besi dan kerap dicap sebagai pemimpin nanny state, sebuah negara yang mengatur nyaris segala aspek kehidupan warganya. Kisah Lee Kuan Yew dimulai dengan nama yang mungkin tak banyak diketahui, Harry Lee Kuan Yew. Ia lahir pada tanggal 16 September 1923 di Singapura, dari keluarga peranakan Tionghoa yang berpendidikan Inggris. Ayahnya, Lee Chin Kon, digambarkan sebagai sosok dengan temperamen buruk dan kecanduan judi parah. Sementara ibunya, Chua Jim Neo, adalah pilar yang menyatukan keluarga di tengah kesulitan. Pengalaman masa kecil yang diwarnai kesederhanaan dan perjuangan ini, di mana ibunya harus berjuang keras untuk menjaga keutuhan keluarga, mungkin telah menanamkan dalam diri Lee sebuah dorongan kuat untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, dan kemandirian, baik dalam skala pribadi maupun kelak dalam skala negara. Kecemerlangan akademisnya sudah terlihat sejak dini. Ia menjadi siswa terbaik dalam ujian senior Cambridge pada tahun 1940 di seluruh Strait Settlement dan Malaya, meraih beasiswa John Anderson untuk kuliah di Raffles College. Namun, perjalanan akademisnya terhenti secara dramatis oleh pecahnya Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Singapura. Sok Ching, sebuah pembantaian massal yang nyaris merenggut nyawanya. Pengalaman pahit ini ditambah dengan pekerjaannya di Departemen Propaganda Jepang sebagai spesialis bahasa Inggris, memberinya pemahaman mendalam tentang kekuatan, kekejaman, dan kerapuhan sebuah negara yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Things at each other, so I wedged my soldiers in between them and we fired a few tear gases. Pengalaman ini mengukuhkan keyakinannya bahwa rakyat Singapura harus mampu memerintah diri sendiri, dan bahwa kekuasaan yang kuat, bahkan jika itu berarti otoriter, mungkin diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Setelah perang, Lee melanjutkan pendidikannya di Inggris, awalnya di London School of Economics, sebelum akhirnya meraih gelar hukum dari Fitzwilliam College, Cambridge. Pengalaman di Inggris, termasuk keterlibatannya dalam kampanye Partai Buruh, semakin menguatkan sentimen anti-kolonialnya. Sekembalinya Lee ke Singapura pada tahun 1950, ia tidak langsung terjun ke politik garis depan. Ia memilih jalur yang mungkin mengejutkan bagi banyak orang, yang mengenalnya sebagai pemimpin tangan besi di kemudian hari. Ia menjadi seorang pengacara sayap kiri,
Ia secara pro bono mewakili hampir 50 serikat pekerja dan asosiasi melawan otoritas Inggris. Ini menunjukkan sisi awal dari Lee yang tak terduga, seorang pembela kelas pekerja, seorang pejuang keadilan sosial. Ini juga menunjukkan bahwa pragmatisme yang kemudian menjadi ciri khas kepemimpinannya sudah ada sejak awal. Ia bersedia bekerja dengan berbagai kelompok, bahkan yang berhaluan kiri, jika itu melayani tujuannya untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi dalam orientasinya untuk mencapai hasil yang diinginkan, apapun alat politik yang harus digunakannya. Pada tahun 1954, sebuah langkah revolusioner diambil oleh Lee Kuan Yew dengan mendirikan People's Action Party, PAP. Ini bukan hanya pembentukan partai, melainkan manuver politik brilian untuk menyatukan fraksi-fraksi kuat, termasuk para pimpinan Serikat Buruh Tionghoa. Sejak awal, Lee menunjukkan kecerdasan politik luar biasa. Memimpin PAP sebagai sekretaris jenderal hingga tahun 1992, sebuah dominasi yang tak tertandingi. Namun, jalan menuju puncak tak pernah mulus. Masa kepemimpinannya sebagai oposisi diwarnai gejolak politik, terutama perpecahan dengan fraksi radikal di bawah Lim Cheon Sing yang dituduh Lee dikuasai komunis. Kerusuhan seperti mogok kerja bus Hockley 1955 dan kerusuhan sekolah menengah Tionghoa 1956 menjadi laboratorium pahit bagi Lee. Ia menyaksikan langsung bagaimana ketidakstabilan dapat mengancam segalanya, memperkuat keyakinannya akan pentingnya kontrol dan pragmatisme. Pengalaman-pengalaman ini menempa filosofi kepemimpinan Lee, di mana efektivitas dan konsolidasi kekuasaan menjadi prioritas utamanya. Setelah berhasil mengembalikan posisinya sebagai sekretaris jenderal dan memimpin perundingan konstitusional di London, puncaknya datang pada pemilihan umum 1959. PAP meraih kemenangan telak, dan pada 5 Juni 1959, Lee Kuan Yew resmi dilantik menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Momen ini bukan hanya akhir dari sebuah perjuangan, tetapi awal dari babak baru yang penuh tantangan, di mana idealisme harus berhadapan langsung dengan realitas pahit pembangunan sebuah negara yang baru lahir. Was a mud flat, swamp. Today, this is our modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Setelah Singapura meraih sendiri kemerdekaannya, ambisi Lee Kuan Yew tidak berhenti sampai di situ. Demi kelangsungan hidup dan keamanan Singapura, ia mati-matian mendorong penggabungan dengan Federasi Malaysia pada 1963. All of us in the 5 territories of Malaysia have staked our lives and our future on it and succeed it must. Dengan kampanye Battle for Merger yang persuasif, ia berhasil meyakinkan rakyat bahwa bersatu adalah satu-satunya jalan. Namun, pernikahan politik ini justru menjadi kisah cinta yang berakhir pahit. Perbedaan ideologi mendalam, terutama visi Lee tentang Malaysia, yang bertolak belakang dengan supremasi Melayu yang diusung UMNO, memicu ketegangan etnis hingga kerusuhan rasial. Perpisahan pun tak terelakkan. Pada 9 Agustus 1965, air mata Lee mengalir di depan kamera, menunjukkan betapa beratnya ia harus melepaskan impiannya. Momen tragis ini, meski menyakitkan, justru menjadi kelahiran identitas Singapura yang sesungguhnya. Keterpaksaan untuk berdiri sendiri melahirkan doktrin apapun yang berhasil, mengubah krisis eksistensial menjadi katalisator yang menempa Singapura menjadi negara yang unik, pragmatis, dan tangguh di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Mengenai keputusan kerajaan untuk memisahkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Dalam ucapannya, Tunku menghuraikan latar belakang yang menyebabkan beliau mengambil keputusan mengejut untuk memisahkan Singapura kerana tidak ada pilihan lain kecuali menyingkirkan Singapura yang membelakangkan segala keputusan dengan kerajaan.
Setelah terlempar dari Malaysia, Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew menghadapi realitas yang sangat mengerikan. Sebuah negara kecil, tanpa sumber daya alam, dan terisolasi. Namun, krisis ini justru menjadi panggung bagi Lee untuk menampilkan dirinya sebagai seorang arsitek sejati. Fokus utamanya adalah keberlangsungan hidup ekonomi. Dengan strategi yang bisa dibilang gila-gilaan, ia secara agresif menarik investasi asing dan korporasi multinasional melalui tarif pajak rendah dan regulasi ramah investor. Langkah-langkah pragmatis ini yang mengesampingkan harga diri demi realitas ekonomi berhasil mengubah Singapura dari negara penerima bantuan menjadi pusat keuangan global. Lee juga meletakkan fondasi fisik dengan mendirikan Housing of Development Board (HDB) untuk perumahan publik dan mengembangkan Jurong sebagai kawasan industri. Namun, di balik gemilangnya pertumbuhan ekonomi, ada sisi lain yang kerap menjadi sorotan, gaya kepemimpinan Lee yang sangat otoriter. Ia tidak segan menggunakan gugatan pencemaran nama baik untuk membungkam lawan politiknya dan menerapkan kontrol ketat terhadap kebebasan pers. Bagi Lee, kebebasan media harus tunduk pada kebutuhan utama Singapura, dan ia menolak konsep pasar ide ala barat karena khawatir akan memicu kekacauan. Lee sangat percaya bahwa sumber daya terbesar Singapura adalah manusianya, people. Oleh karena itu, ia menginvestasikan kekayaan negara dalam pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan yang selaras dengan tujuan ekonomi. How to invest? Because we have the capital, we have the savings. How to improve our human performance? The first thing you do is to raise the quality of your people. Ia juga menerapkan sistem meritokrasi untuk memastikan pemimpin yang kompeten. Filosofi kepemimpinannya terangkum dalam satu kata pragmatisme. Baginya, apa yang berhasil selalu lebih penting daripada ideologi. Ia mengkritik demokrasi barat dan memperkenalkan nilai-nilai Asia yang mengedepankan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Kutipan terkenalnya, "Jika saya tidak melakukannya, kita tidak akan berada di sini hari ini." Merangkum keyakinannya yang teguh bahwa intervensi dalam kehidupan warga adalah esensial untuk kelangsungan hidup dan kemajuan Singapura. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Dari sebuah negara pulau berkembang, ia menjelma menjadi negara dunia pertama, sebuah negara yang makmur dan terkelola dengan baik, bahkan dijuluki berlian dari Asia. Angka-angka berbicara sendiri. Peningkatan signifikan dalam PDB per kapita, tingkat pengangguran yang sangat rendah, tingkat melek huruf yang sangat tinggi, dan keberhasilan program perumahan publik. Ia juga memainkan peran penting dalam pembentukan ASEAN pada tahun 1967, menunjukkan dampak diplomatiknya di tingkat regional. Pencapaian ini tak terbantahkan, diakui oleh banyak pemimpin dunia yang memuji tata kelola pragmatis dan berhati mulia yang ia terapkan. Namun, seperti yang sudah kita bahas, warisan Lee tidaklah hitam putih. Ia juga menuai kritik tajam atas kontrol politik yang sangat ketat, pembatasan kebebasan sipil dan media yang ompong tanpa gigi, serta pengasingan para pembangkang. Ada perdebatan abadi, apakah ia seorang diktator yang mendominasi Singapura dengan caranya sendiri, atau bapak bangsa yang tak tergantikan. Yang jelas, terlepas dari kritik-kritik tersebut, pencapaiannya tak terbantahkan. Konsepnya, diktator yang berhati mulia, atau filosofi jalan ketiga menjadi kunci untuk memahami warisan Lee. Ia adalah sosok yang membuat pilihan-pilihan sulit seringkali tidak populer. Namun pilihan-pilihan itu secara nyata membawa Singapura menuju kesuksesan nasional. Ini memaksa kita untuk bergulat dengan pertanyaan etis tentang apakah hasil akhir membenarkan caranya. Kisah Lee bukan sekedar narasi, baik
versus jahat, melainkan sebuah interaksi kompleks antara pencapaian signifikan dan kontroversinya. Ia adalah pemimpin yang tegas dan berkeyakinan kuat, yang percaya bahwa ia harus mengintervensi kehidupan pribadi warga, karena jika tidak, Singapura tidak akan ada hari ini. Pada akhirnya, Lee Kuan Yew bukanlah figur yang bisa diletakkan dalam kotak hitam atau putih. Ia adalah karakter abu-abu yang sangat kompleks. Seorang pemimpin yang tindakannya meskipun seringkali kontroversial didorong oleh komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kelangsungan hidup dan kemakmuran rakyat Singapura. Ia adalah seorang pemimpin berkeyakinan kuat yang berhasil memberikan hasil nyata, mengubah nasib sebuah pulau kecil menjadi negara yang disegani di kancah global. Kisah Lee Kuan Yew adalah cerminan dari pertanyaan abadi tentang kepemimpinan. Apakah harga kebebasan sipil sepadan dengan kemakmuran dan stabilitas, atau apakah ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk mencapai kemajuan tanpa mengorbankan kebebasan? Mungkin hanya waktu dan sejarah yang bisa menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, kisah Lee Kuan Yew akan terus menjadi perdebatan menarik di meja kopi kita, memprovokasi kita untuk terus berpikir tentang pilihan-pilihan sulit yang harus diambil oleh seorang pemimpin demi masa depan bangsanya, demi masa depan organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus terus berada di garda terdepan ketika pilihan-pilihan sulit itu datang menghampirinya. Sampai jumpa.